Shalom. Senang sekali bisa menyapa setiap Anda semua. Anda yang ada di rumah Anda mungkin Anda yang juga anyway apapun yang Anda lagi lakukan hari ini ya. Tapi yang pasti hari ini kita sama-sama sediakan hati kita yang terbaik untuk kita dengar apa yang menjadi message Tuhan buat setiap kita ya. Kata-kata Tuhan, firman Tuhan itu sangat powerful Bapak Ibu Saudara ya. Satu kata-kata Yesus sanggup mengubahkan hidup kita. Firman Tuhan itu sanggup mengubahkan semua keadaan kita, apapun keadaan kita, bagaimanapun kita. Firman ini luar biasa. Karena itu siapkan tanah hati yang terbaik untuk kita terima impartasi firman dari Tuhan, dari Roh Kudus. Mari buka sama-sama saya di dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Pokok anggur yang benar. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang artinya hidup sebagai orang Kristen. Ya, ternyata hidup sebagai orang Kristen itu bukan cuma sekedar ya Kristen karena kita ini agama Kristen atau KTP kita Kristen. Ada kebenaran-kebenaran yang Tuhan mau kita itu hidupi sebagai orang yang menyebut dirinya Kristen. Ya, artinya hidup orang Kristen. Yohanes 15 ayat yang pertama. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, artinya hidup orang Kristen itu apa? Yang pertama, coba kita lihat ayat yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Arti hidup orang Kristen itu apa Bapak Ibu Saudara? Yang pertama adalah hidup di dalam kebenaran. Tuhan berkata begini, aku adalah pokok anggur yang benar gitu ya. Kenapa Tuhan itu menjelaskan, kenapa Tuhan tidak cukup berkata seperti ini, aku adalah pokok anggur gitu. Tapi Tuhan berkata aku adalah pokok anggur yang benar. Karena Tuhan mau menekankan kata benar ini. Dia adalah pokok anggur yang benar, kita ini ranting-rantingnya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau hidup orang Kristen itu adalah hidup yang di dalam kebenaran. Apa sih hidup dalam kebenaran? Hidup dalam kebenaran itu hidup yang tidak pura-pura. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Jangan ketika di gereja engkau menjadi orang Kristen, tapi ketika engkau di luar, engkau menjadi orang yang seperti seolah-olah tidak punya Yesus di dalam hidupmu. Atau ketika engkau mungkin ketika di gereja, ketika engkau berkata amin, puji Tuhan gitu ya. Tapi ketika engkau di luar, engkau berkata-kata kata-kata negatif yang keluar. Kata-kata cemooh atau makian yang keluar. Tuhan berkata bahwa akulah pokok anggur yang benar. Hidup orang Kristen itu harus hidup di dalam kebenaran. Dengan kata lain tidak ada lagi kepura-puraan saudara. Bapak Ibu Saudara, tidak ada lagi yang disembunyikan. Kata benar itu berarti dia hidup dengan sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Hidup dalam terang gitu ya. Hidup dalam transparan gitu. Tidak ada yang namanya pura-pura. Di depan bagaimana, di belakang bagaimana. Atau di luar bagaimana, dalamnya bagaimana. Tidak. Hidup dalam kebenaran itu apa artinya juga. Hidup dalam kebenaran, bukankah Yesus itu adalah surya kebenaran gitu ya. Hidup dalam kebenaran itu artinya segala keinginan dan kehendak setiap kita itu mati. Dan cuma dia saja yang hidup dalam hidup kita. Dia adalah sang kebenaran itu. Ketika kita berkata aku mau hidup dalam kebenaran gitu ya. Karena sesungguhnya hidup orang Kristen itu adalah hidup dalam kebenaran. Dan ketika engkau mengajar kebenaran itu artinya apa? Bahwa setiap keinginan dan kehendakmu itu harus mati saudara.
dan biar Yesus saja yang hidup. Kalau kita buka, coba kita lihat di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-14. Firman Tuhan katakan seperti ini. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Ingat ya, keinginan manusia, kehendak manusia itu selalu tidak mendatangkan kebaikan. Keinginannya itu selalu berbuat jahat. Kenapa? Karena manusia ini terdiri dari daging gitu ya. Dan keinginan daging itu selalu membawa kepada kematian. Kalau kita baca di dalam Roma 8 ayat 6. Firman Tuhan katakan seperti ini. Karena keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Dalam hidup kita ini ada daging ya Bapak Ibu Saudara. Karena itu keinginan daging kita itu selalu akan menimbulkan maut dalam kehidupan kita. Dan kalau kita berkata aku mau hidup benar, itu artinya apa? Dengan sengaja kita mematikan setiap keinginan dan kehendak kita. Hidup orang Kristen itu artinya hidup di dalam kebenaran. Akulah pokok anggur yang benar kata Tuhan. Dikatakan benar. Ayo kita sama-sama kejar yang namanya hidup benar. Gimana caranya? Gimana caranya supaya keinginan dan kehendakku ini mati? Gimana caranya gitu ya? Gimana caranya? Bapak Ibu Saudara berseru kepada Tuhan, minta tolong sama Dia. Makanya kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, Tuhan berkata tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu gitu ya. Kalau kamu tinggal dalam aku kamu akan berbuah banyak. Di luar Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu kita perlu Tuhan. Kita perlu Dia yang memampukan kita. Tidak ada kata tidak bisa di dalam kamusnya Tuhan. Selalu bisa di dalam kamusnya Tuhan. Karena itu kita berseru kepadanya. Ayo setiap anak-anak muda, dengan apakah engkau menjaga hidupmu dengan takut akan Tuhan, dengan firman-Nya. Ketika kita berseru kepada Tuhan, kita minta tolong Tuhan, tolong ya Tuhan. Tuhan akan mampukan kita. Tuhan akan mampukan kita. Hidup orang Kristen adalah hidup dalam kebenaran. Kita akan sama-sama kejar kebenaran ini. Bapak Ibu Saudara, saya beberapa waktu yang lalu saya jalan-jalan sama anak saya bertiga. Gitu ya, enggak jalan kemana karena situasinya seperti ini gitu ya. Kami cuman keluar untuk makan. Nah, tapi sengaja cari tempat yang agak jauh sebenarnya supaya kami bisa menghabiskan waktu di mobil bersama. Karena waktu di mobil bersama itu adalah waktu paling bagus untuk kita ngobrol satu dengan yang lain, gitu ya. Perjalanan agak jauh ngobrol. Lalu saya cerita bagaimana Tuhan bawa saya semenjak bertobat sampai hari ini. Apa-apa saja gitu ya, saya tidak sebutkan semua tapi yang sebagian besar gitu ya saya sebutkan bagaimana Tuhan itu menyertai, bagaimana Tuhan itu tolong gitu ya. Yang paling dekat saya ceritain gimana mama tidak jadi gitu ya, mama tidak jadi waktu sakit gitu ya, tidak jadi operasi, semua itu juga karena Tuhan luputkan. Saya ceritain itu semua. Lalu anak-anak saya ini semua dengerin, 3 anak saya ini. Lalu ketika selesai saya cerita, saya cuma bilang gini, Kathleen, Owen sama Kaylin, nanti kalau kalian bukan cuma nanti, mulai dari sekarang, kamu tuh harus cuma kejar satu saja. Apa? Mama sama papa enggak punya rahasianya, tapi mama papa tuh cuma punya ini aja. Yang pertama hidup benar, yang kedua hidup hidup takut akan Tuhan. Ya, hidup takut akan Tuhan itu sama dengan hidup benar. Hidup benar, lalu yang kedua apa? Hatinya itu enggak boleh salah. Pokoknya itu dalam hidup itu jangan ada salah gitu. Lalu yang ketiga itu disertai Tuhan. Kalau kamu itu hidupmu benar, kalau kamu itu tidak salah hidupmu, kamu akan disertai Tuhan. Dan semua yang terjadi itu semua karena penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hidup benar itu luar biasa. Luar biasa dampak ketika kita tuh sungguh-sungguh hidup benar. Ketika kita mematikan semua keinginan dan kehendak kita. Dan cuma menyerahkan supaya Yesus itu benar-benar kehendak dan keinginan Yesus itu ada dalam diri kita. Itu luar biasa. Orang benar itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Karena itu ayo kejar sama-sama. Kejar sama-sama. Kalau hari ini engkau berkata begini, aku ini bukan orang hebat. Aku ini bukan orang yang mungkin latar belakang yang bukan mungkin latar belakangmu adalah sesuatu yang mungkin tidak bisa dibanggakan. Atau apapun lah gitu ya. Mungkin kau berkata saya tidak punya modal ini dan itu segala macam. Saya terbatas ini dan itu, dengar saya baik-baik. Mungkin kamu tidak punya itu semua, tidak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Asal kau punya hidup yang benar, itu cukup. Itu cukup. Punya hidup yang benar itu cukup.
Ada berapa banyak saya lihat di sekeliling saya. Ketika orang itu hidupnya mulai salah. Terutama dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Maka salahlah seluruh hidupnya. Maka hidupnya kalau saya boleh bilang dalam bahasa sehari-hari. Hidupnya itu tidak enak Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika orang itu hidup benar. Hidup takut akan Tuhan. Selalu ada yang namanya penyertaan Tuhan. Dan kalau orang itu disertai Tuhan. Ada sesuatu yang tidak bisa manusia lakukan. Allah bisa kerjakan. Wow, itu luar biasa. Karena itu ayo hidup benar. Ayo hidup benar. Hari ini siapapun yang menonton. Dan kalau hari ini engkau adalah jemaat gereja Mawar Syaron. Regional Jawa Timur, Bali, Kepulauan Nusa dan Australia. Saya mau bilang sebagai gembala yang Tuhan percayakan atas hidup setiap Anda. Ayo kita kejar kebenaran. Ayo kita kejar hidup benar. Siapapun engkau, dari engkau muda. Mungkin Army of God yang hari ini lihat tayangan ini. Atau engkau Pro M, atau engkau juga family. Siapapun engkau. Atau anak-anak. Mungkin sambil dengerin papanya hari ini ibadah, kalian juga ikut dengerin. Ayo sama-sama kita komitmen. Untuk apa? Untuk hidup dalam kebenaran. Arti hidup orang Kristen itu apa? Hidup dalam kebenaran. Semua keinginan dan kehendak kita serahkan kepada Tuhan. Biar seluruh keinginan dan kehendak kita itu mati. Karena keinginan dan kehendak manusia itu selalu mendatangkan maut. Tetapi keinginan roh itu selalu mendatangkan hidup dan damai sejahtera. Ayo itu yang kita kejar. Katakan amin. Katakan amin. Yang kedua, apa arti hidup orang Kristen? Yang kedua dikatakan seperti ini di ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Yang kedua, hidup orang Kristen itu adalah hidup yang menghasilkan buah. Kalau kita berkata kita adalah orang Kristen, pertanyaannya hari ini adalah apakah ada buah dalam hidupmu? Kalau kita berkata, aku Kristen, apakah ada buah dalam hidupmu Bapak Ibu Saudara? Cuman Anda yang bisa jawab hari ini. Buah bicara tentang apa? Buah bicara tentang buah karakter. Buah bicara tentang buah roh. Buah bicara tentang buah pelayanan kita yaitu jiwa-jiwa. Tuhan tidak pernah menuntut kita. Tuhan tidak pernah Tuhan tidak pernah kayak kalau kamu tidak bawa jiwa aku akan menghukum kamu. Enggak. Tuhan tidak pernah itu. Tuhan tidak pernah minta itu. Dan Tuhan tidak pernah menuntut itu. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan. Kita akan melakukan apa yang menjadi permintaan terakhir Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Ketika Roh Kudus turun atasmu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai kepada ujung bumi. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah ada buah buah roh dalam hidup kita? Apakah ada kasih dalam hidup kita? Apakah ada penguasaan diri? Apakah ada murah hati dalam hidup kita? Apakah ada yang namanya apalagi Bapak Ibu Saudara, Anda bisa sebutkan satu-satu. Buah-buah roh. Ada 9 buah roh. Apakah itu ada dalam kita hari ini Bapak Ibu Saudara? Sudah berapa lama kita jadi orang Kristen? Sudah berapa lama? Bahkan mungkin hari ini kita seorang pemimpin mungkin. Bapak Ibu Saudara, pemimpin bukan jabatan. Tapi pemimpin bicara pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan. Pemimpin itu adalah kepercayaan dari Tuhan. Bukan karena kebisaan kita. Bukan karena kehebatan kita. Tetapi itu adalah kepercayaan dari Tuhan. Someday kita akan Bapak Ibu Saudara semakin banyak dipercaya. Kita akan semakin banyak dituntut. Tuhan tuh tidak nuntut banyak sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menjadi pemimpin, kita menjadi berkat buat orang lain. Bagaimana? Apakah ada buah-buah roh? Apakah cuma sekedar label jadi pemimpin? Apakah ada buah itu dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara? Apakah ada buah pelayanan itu dalam kehidupan kita? Ketika orang lain lihat hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Ataukah mereka malah mencacing maki nama Yesus dalam hidup kita? Bapak Ibu Saudara, oh gitu ya orang Kristen. Itu pengikut Kristus. Seperti itu. Perbuatannya, perkataannya. Bagaimana dengan kita? Arti hidup orang Kristen itu adalah hidup yang menghasilkan buah. Ayo setiap kita berlomba-lomba setiap kita ini. Untuk menghasilkan buah dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan berkata seperti ini. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Bapak Ibu Saudara semua dua-duanya sama-sama sakit. Tapi sakit yang satu itu lebih baik daripada yang satunya. Yang satunya dipotong sudah tidak ada harapan Bapak Ibu Saudara. Tapi yang satunya itu dibersihkan Masihan. Supaya dia lebih banyak berbuah. Bapak Ibu Saudara dibersihkan dengan cara apa kadang? Dibersihkan dengan
dengan mungkin problem dalam hidup kita yang terjadi. Ada proses Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin ketika engkau jadi pemimpin, engkau menjadi seorang pengusaha, engkau menjadi seorang karyawan, engkau menjadi seorang student, kamu mengalami proses mungkin. Hari ini kamu berkata, waduh ini sekolah yang baru yang aku temui. Hari ini pelajarannya begitu berat. Mungkin kamu mengalami proses itu juga. Kamu sudah belajar mati-matian, tetapi nilaimu masih tidak memuaskan. Mungkin hari ini engkau sebagai pengusaha, engkau punya bisnis, kamu sudah kasih yang terbaik, kamu sudah berikan yang terbaik dari yang kamu bisa berikan buat setiap karyawanmu. Tapi ternyata karyawanmu masih saja kamu tidak bisa menemukan karyawan yang setia. Ada proses kayaknya dalam hidupmu. Dengar saya baik-baik. Engkau harus melewatinya dan engkau harus memenangkannya. Kenapa? Karena itulah caranya Tuhan sedang membersihkan engkau supaya engkau lebih banyak berbuah. Oh Bapak Ibu Saudara, jangan mau dipotong. Karena kalau sudah dipotong, that's it, sudah selesai. Tapi kalau kita masih dibersihkan, thank God, bersyukurlah. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, ayo lihat cara pandang yang berbeda. Kalau hari ini Anda mengalami masalah lagi dibersihkan, bersyukurlah. Kenapa? Karena itu berarti sebentar lagi kamu akan lebih banyak berbuah. Halo, katakan amin. Sebentar lagi engkau akan lebih banyak berbuah. Ketika engkau dibersihkan, sikap apa yang harus kamu ambil sebagai orang Kristen? Berserah dan pegang firman-Nya. Berserah itu aja. Berserah ketika engkau mengalami itu semua, berserah kepada Tuhan. Karena dalam penyerahan itu ada kuasa Bapak Ibu Saudara. Dalam penyerahan itu ada kekuatan yang dari surga. Bapak Ibu Saudara, ayo. Saya berdoa biar setiap kita tidak dipotong, tapi kita dibersihkan. Supaya apa? Supaya lebih banyak berbuah. Karena Tuhan itu mencari buah Bapak Ibu Saudara. Buah-buah roh dalam kehidupan kita. Buah-buah pelayanan yaitu jiwa-jiwa. Tuhan mau pakai hidup kita untuk kemuliaan namanya. Siapa lagi di muka bumi ini? Agennya Tuhan siapa? Tuh, orang di luar sana gak bisa lihat Tuhan Yesus secara mata begini. Bapak Ibu Saudara. Yang dia bisa lihat adalah Anda dan saya. Dan kita ini adalah agennya Tuhan di muka bumi ini. Bagaimana mereka bisa mengenal Yesus. Bagaimana mereka bisa mengenal kasih Yesus. Ketika mereka itu berjumpa dengan Anda dan merasakan kasih Anda. Itu sebenarnya ketika mereka merasakan kasih-Mu, mereka sedang merasakan kasih Yesus. Karena itu kita harus berbuah. Makanya Tuhan berkata, ayo berbuahlah. Aku cari kamu itu, aku cari buah gitu ya. Tuhan benar-benar mencari buah. Kenapa? Iya. Karena supaya orang di luar sana itu melihat Yesus secara nyata itu melalui setiap Anda semua. Bagaimana mereka mengecap kasih kalau tidak dari Anda? Anda bisa bayangkan kalau kita hari ini hidupnya sebagai orang Kristen tapi kita tidak berbuah. Maka mereka tidak pernah bisa mengecap Yesus. Kalau orang tidak berbuah, orang tidak punya kasih. Dan firman Tuhan katakan kasih kebanyakan orang semakin hari semakin dingin. Anda bisa bayangkan, jadi orang itu sekarang tuh kasihnya jadi dingin. Kalau kita orang Kristen, kita tidak mengejar, tidak menghasilkan buah, hidup kita tidak berbuah, maka kasih kita pun dingin. Sehingga ketika orang lain di luar sana mengecap kita, mereka mengecap kasih yang dingin itu. Sehingga mereka tidak bisa berjumpa dengan Yesus itu. Mereka gak bisa bertemu dengan Yesus itu. Bapak Ibu Saudara. Karena itu Tuhan jelas berkata, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat 3, kamu memang sudah bersih. Karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tuhan itu membersihkannya lewat apa juga? Lewat firman. Sikap apa yang diambil orang Kristen ketika dibersihkan? Berserah dan pegang firman. Berserah dan pegang firman. Kenapa? Karena firman itu pegangan dalam hidupmu. Ketika orang dibersihkan itu Bapak Ibu Saudara, orang mengalami dibersihkan itu kan sesuatu yang tidak enak. Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang seolah-olah Anda sedang mengalami sesuatu yang namanya tidak enak, mungkin sesuatu yang gelap, Anda tidak tahu Anda ini sedang kemana, apa ujungnya bagaimana Anda tidak tahu. Tapi firman itu kenapa firman Tuhan berkata seperti ini? Karena firman yang telah kukatakan kepadamu, kita harus berpegang kepada firman. Karena firman itu yang menjadi kekuatan kita. Orang bisa menang ketika dibersihkan itu adalah ketika dia pegang firman. Karena itu Bapak Ibu Saudara pegang firman. Anda harus baca firman, renungkan firman, makan firman. Dan pegang ini. Karena ini yang membuat Anda jadi menang. Katakan amin. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, apa arti hidup orang Kristen? Yang ketiga ayat yang keempat dikatakan demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur.
Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Bapak ibu saudara, yang keempat itu adalah tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Hidup orang Kristen yang ketiga adalah hidup tinggal di dalamnya. Hidup orang Kristen itu adalah hidup tinggal di dalamnya. Tinggal di dalam hadirat Tuhan, itu hidup orang Kristen. Bapak ibu saudara, sebelum saya jelaskan di poin ini. Tahun ini adalah tahun 2020, apa visi Gereja Mawar Syaron? The Year of Unity and Acceleration. Itu artinya apa? Tahun persatuan dan percepatan. Bapak ibu saudara gak sadar ya, ini loh sudah bulan November Bapak ibu saudara. Udah tinggal sebulan lagi loh, kita habis ini tahun 2020. Kita masuk tahun yang baru, 2021. Pertanyaan saya adalah, apakah Anda mengalami acceleration di tahun ini? Tahun persatuan dan akselerasi dan percepatan, unity and acceleration. Bapak ibu saudara, kalau ada unity baru ada yang namanya kalau ada persatuan baru ada yang namanya percepatan. Bapak ibu saudara, bagaimana hari ini kita? Untuk Bapak ibu saudara, ketika kita supaya kita unity itu kan banyak hal. Bagaimana dengan kita hari ini? Suami istri, apakah Anda bersatu apalagi di masa pandemi ini? Orang tua dan anak, apakah di rumah malah sering bertengkar? Suami istri saling bertengkar atau atasan bawahan. Bagaimana dengan Anda hari ini Bapak ibu saudara? Terkadang hal-hal itu yang tidak enak terjadi dalam hidup kita. Sebenarnya itu untuk memproses kita, untuk membuat kita tuh menjadi bersatu. Ketika kita itu bersatu, ketika kita bisa menang dan ketika kita bersatu akan ada percepatan. Sebelum saya masuk poin yang ketiga, saya mau singgung ini dulu Bapak ibu saudara. Tentang unity dan acceleration ini. Ini masih masuk di poin yang kedua. Hidup yang dibersihkan supaya menghasilkan buah. Bapak ibu saudara, saya merasa ada banyak orang di tahun 2020 ini sesungguhnya sedang dibersihkan Tuhan. Supaya apa? Supaya Anda mengalami yang namanya unity. Entah itu suami dan istri, entah itu anak dan orang tua, entah itu atasan dan bawahan, entah itu apa enggak tahu. Ya, mungkin rekan bisnis dan rekan bisnis, pokoknya yang ada hubungannya dengan persatuan Bapak Ibu Saudara. Dan seolah-olah hari ini kayak Tuhan berkata bahwa Tuhan sedang memproses itu. Tujuannya sebenarnya ketika engkau menang akan ada acceleration. Akan ada yang namanya percepatan. Karena itu sebelum masuk poin berikutnya, kita harus selesaikan ini Bapak Ibu Saudara. Ayo hari ini, kalau Roh Kudus ngomong sesuatu dalam diri Anda, sebelum kita menghabiskan tahun 2020 ini, tidak peduli apapun yang terjadi, kita ngalami yang namanya pandemi, kita menghadapi yang namanya virus corona atau apapun, ada banyak yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun itu. Yang saya tahu cuma satu saja, Tuhan sedang bekerja untuk kita dibersihkan supaya kita buahnya lebih banyak lagi. Dan ayo semua kita harus menang. Kalau ada hubungan-hubungan yang harus dipulihkan, segera pulihkan. Ini tahun sudah mau berakhir. Supaya apa? Supaya unity terjadi. Dan ketika unity terjadi, akan terjadi percepatan. Akan terjadi percepatan. Oh, saya berdoa sungguh-sungguh buat setiap jemaat. Anda tidak terlewatkan yang namanya visi yang dari Tuhan ini. Visi yang dari Tuhan yang namanya percepatan ini. Saya sungguh berdoa. Kurang 1,5 bulan lebih Bapak Ibu Saudara, hampir kurang 1,5 bulan lebih. Kita mau mengakhiri 2020. Masih ada waktu Bapak Ibu Saudara. Supaya benar-benar visi yang dari Tuhan itu saya percaya Bapak Ibu Saudara ketika kita menghidupinya. Itu akan terjadi dalam kehidupan kita, katakan amin. Yang ketiga tadi, hidup orang Kristen adalah hidup tinggal di dalamnya. Hidup tinggal di dalamnya maksudnya apa? Tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Tuhan berkata ini, tinggal dalam aku di dalam kamu. Kata tinggal itu artinya apa? Kata tinggal itu artinya menetap. Arti kata tinggal itu menetap. Menetap itu berarti bukan keluar masuk Bapak Ibu Saudara. Bukan keluar masuk. Apakah Anda keluar masuk di dalam Tuhan? Kalau Tuhan berkata tinggal dalam aku di dalam kamu. Bapak Ibu Saudara, kalau tentang komitmen Tuhan kita tidak perlu ragukan. Kalau Tuhan berkata aku tinggal di dalam kamu, dia akan tinggal sungguhan. Yang perlu diragukan adalah, yang perlu dipertanyakan adalah komitmen kita kepadanya.
Tuhan berkata, tinggallah di dalam aku, kata Tuhan. Tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Tinggallah dalam aku dalam kamu. Kalau kamu tinggal dalam aku tinggal dalam kamu. Bapak Ibu Saudara, perlu dari Anda dulu. Inisiatif darimu dulu. Tinggal, kata tinggal itu artinya menetap, jangan keluar masuk. Artinya keluar masuk itu apa? Ada banyak orang Kristen keluar masuk di dalam hadirat Tuhan. Apa Bapak Ibu Saudara? Kadang cinta Tuhan, kadang enggak, kadang sungguh-sungguh sama Tuhan, kadang hidup dalam dosa, kadang jangan gitu. Tuhan berkata suruh tinggal. Tinggal tuh stay, diem di situ. Sudah jangan kemana-mana. Diam di situ aja. Dan Tuhan berkata diemnya di mana? Di dalam aku, kata Tuhan. Jelas Tuhan katakan tinggal di dalam aku, jangan keluar masuk. Ayo setiap kita tinggal menetap di dalam Tuhan. Kalau kita tinggal menetap di dalam Tuhan, Tuhan itu komitmen aku di dalam kamu. Dan Tuhan berkata kalau aku di dalam kamu, kamu tinggal dalam aku dalam kamu. Kamu akan berbuah banyak. Tidak ada segala sesuatu kamu tidak bisa lakukan di luar aku, kata Tuhan. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita perlu tinggal menetap di sana, jangan keluar masuk Bapak Ibu Saudara. Jangan keluar masuk. Kalau kita komitmen aku mau tinggal di dalam Tuhan, ya tinggal situ. Tinggal situ Bapak Ibu Saudara. Tinggal. Kalau orang itu tinggal dalam Tuhan dan dia di dalam kita, Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita perlu tinggal? Karena Anda bisa bayangkan coba. Ini pohon, pokok anggur, ada ranting. Kita kan rantingnya. Pokok anggurnya itu kan Tuhan Yesus. Anda bisa bayangkan kalau ranting ini, bosan mau melepaskan diri nih dari pokok anggur. Dia pergi. Pengen nempel lagi. Pengen pergi lagi. Apa yang terjadi? Akan mati Bapak Ibu Saudara. Kalau dia lepas, nempel apa yang terjadi? Dia akan mati Bapak Ibu Saudara. Dia tidak akan menghasilkan apa-apa. Sama juga dengan orang Kristen. Yang keluar masuk. Itu tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Dia tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Cuma keluar masuk. Nggak terjadi apa-apa. Dan bukan cuma nggak terjadi apa-apa. Lebih ironis dia akan mati. Dia akan mati Bapak Ibu Saudara. Tinggal dalam aku dalam kamu berbuat banyak. Dan ini luar biasa, ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau engkau orang Kristen dan kau tinggal menetap di dalam dia, tinggal menetap di dalam Tuhan, Anda akan bisa melakukan banyak hal Bapak Ibu Saudara. Anda bisa melakukan banyak hal sebab di luar Tuhan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Anda bisa lakukan banyak hal. Ada orang bilang gini, kenapa ya kayak gini ya? Padahal aku loh sudah ikut Tuhan segala macam. Kenapa begini, kenapa begitu? Coba ditanya dulu. Apakah engkau tinggal menetap? Ataukah engkau cuman keluar masuk saja? Atau tambal sulam saja? Atau tambal butuh, lebih ironis Bapak Ibu Saudara. Maaf saya bilang tambal butuh. Butuh baru datang, kalau sudah tidak butuh meninggalkan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Tinggal menetap. Hidup orang Kristen itu harusnya menetap tinggal dalam hadiratnya. Menetap tinggal di dalam Tuhan. Yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara, ayo kita lihat di ayat yang kelima. Dikatakan demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di ayat yang ke-5a ya kita mention lagi. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu menegaskan sekali lagi. Aku pokok anggur, kamu ranting. Aku pokok anggur, kamu ranting. Artinya adalah hidup orang Kristen itu adalah hidup yang sadar. Siapa Tuhan dan siapa hamba di dalam hidupnya. Siapa yang jadi Tuhan dan siapa yang jadi hamba di dalam hidupnya. Aku pokok anggur, kamu ranting-rantingnya. Kamu ranting-ranting, aku pokok anggur. Tuhan itu jelas. Dia itu kayak menjelaskan identitasnya di hadapan kita semua. Aku pokok anggur loh ya. Kamu itu ranting-rantingnya. Kamu ranting, aku pokok anggur. Dengan kata lain, hidup orang Kristen tuh harus hidup yang sadar siapa Tuhan dan hamba di hidupnya.
Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya adalah hari ini, siapa Tuhan di hidupmu? Siapa Tuhan di hidupmu? Ada banyak orang berkata, engkaulah Tuhan dalam hidupku, aku ini cuma hambamu. Tetapi kenyataannya engkau yang menjadi Tuhan dalam hidupmu. Dan Yesus dijadikan hamba di dalam hidup kita. Iya kok bisa? Iya Tuhan, kalau Tuhan tidak jawab doaku, aku akan seperti ini. Kalau Tuhan tidak jawab doa, siapa Tuhan di hidupmu Bapak Ibu Saudara? Siapa sesungguhnya Tuhan di hidupmu? Apakah dirimu sendiri atau engkau tahu sadar betul bahwa Tuhan di hidupmu itu adalah Yesus? Siapakah hamba di hidupmu? Apakah engkau sadar bahwa engkau ini cuma hamba di hadapan Tuhan? Ataukah engkau meletakkan Yesus sebagai hamba di hidupmu? Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh kebalik-balik dalam hidup ini. Kita tidak boleh kebalik-balik. Coba Anda bisa bayangkan kalau kita ini identitasnya kita ini gak jelas. Identitas itu adalah siapa kita loh Bapak Ibu Saudara. Identitas itu menunjukkan siapa kita dan apa yang kita percaya dan apa yang kita pegang. Itu identitas kita. Dan bayangkan kalau identitas anak Tuhan itu gak jelas. Dia tidak tahu siapa Tuhan dan hamba di hidupnya sendiri. Maka apa yang terjadi? Kalau segala sesuatunya kebalik-balik Bapak Ibu Saudara. Maka tidak terjadi apa-apa. Maka engkau tidak akan memperoleh apa-apa. Kau harus jelas siapa Tuhan di hidupmu. Kalau engkau berkata engkaulah Tuhan di hidupku. Engkaulah Raja di hidupku. Izinkan dia sungguh-sungguh jadi Tuhan di hidup Anda. Izinkan dia sungguh-sungguh jadi Raja di hidupmu. Apakah engkau masih berkata, ketika Tuhan mungkin berkata, hei itu dosa, hei jangan lakukan itu. Tapi Anda berkata, Tuhan ini cuma sedikit. Ini tidak dosa kok Tuhan. Aku tahu nanti ketika ini terjadi aku akan lakukan ini. Tapi Tuhan sudah berkata, no jangan. Jangan dijamai itu, jangan dipegang, jangan dipikirkan. Itu dosa. Tapi engkau berkata, tidak apa-apa kok Tuhan. Ini tidak akan dosa. Nanti ketika di kilometer ini, aku akan lakukan ini. Toh nanti ujungnya tidak akan dosa. Siapa Tuhan di hidupmu Bapak Ibu Saudara? Siapa Tuhan di hidupmu? Engkau mengizinkan Tuhan jadi Tuhanmu ataukah dirimu sendiri menjadi Tuhan di hidupmu? Siapakah hamba di hidupmu? Apakah engkau mengizinkan dirimu jadi hambanya Tuhan ataukah Tuhan kau jadikan hamba di hidupmu? Kita harus jelas ketika kita berkata engkaulah Tuhan gitu ya. Engkaulah Raja berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Ketika kita berkata engkau biar berdaulat penuh atas hidupku, izinkan dia jadi sopir dalam hidup kita. Izinkan dia yang mengontrol hidup kita. Izinkan dia yang pegang kemudi dalam hidupmu Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau berkata biar engkau berdaulat, biar engkau adalah Tuanku ya Tuhan. Engkau adalah Raja dalam hidupku. Izinkan dia benar-benar jadi Tuan dan Raja di hidupmu. Akulah pokok anggur kata Tuhan. Kamu carang-carangnya. Tuhan jelas berkata ngomong kayak gitu. Aku pokok anggur, kamu carang-carang. Bapak Ibu Saudara, ayo. Hidup orang Kristen adalah hidup yang jelas. Siapa Tuhan dan siapa hamba di hidupnya. Mulai hari ini, kalau kita berkata Yesus itu adalah Tuhan dalam hidup kita dan kita adalah hambanya. Mari kita sama-sama berlaku demikian. Kita berlaku demikian biar dia jadi Tuhan sungguh. Dia jadi Raja sungguh dalam kehidupan kita. Katakan amin. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, dikatakan demikian. Di ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Bapak Ibu Saudara, yang selanjutnya, poin yang selanjutnya. Itu apa Bapak Ibu Saudara? Dikatakan seperti ini, tinggal. Hidup orang Kristen adalah hidup yang tinggal di dalam firman. Bapak Ibu Saudara, ketika kita hidup tinggal di dalam Dia, itu tinggal dalam persekutuan dengan Tuhan ya. Tinggal di dalam hadirat Tuhan ya, kita saat teduh kita bersekutu.
kita akan berbuah banyak. Tapi orang yang tinggal di dalam firman-Nya luar biasa dikatakan seperti ini. Minta apa saja kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Ada kuasa ketika orang tinggal di dalam firman, Bapak Ibu Saudara. Minta apa saja, kamu akan terima. Oh, siapa aku ini Tuhan? Siapa kami ini Tuhan? Kami ini debu tanah, punya banyak kekurangan dan kelemahan. Siapa kami bisa menggerakkan Tuhan? Siapa kami bisa ketika setiap permintaan kami Tuhan itu memberikan? Siapa kami Tuhan? Oh, orang yang hidup tinggal di dalam firman. Orang itu dikatakan minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Ada kuasa. Ada kuasa ketika orang tinggal dalam firman Tuhan. Tinggal dalam firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan ini, jangan ditambahin, jangan dikurangi. Lakukan persis seperti yang diminta oleh firman. Ketika engkau tinggal dalam firman, minta apa aja, kamu akan menerimanya, Bapak Ibu Saudara. Wow, hidup orang Kristen luar biasa. Hidup orang Kristen itu luar biasa. Minta apa aja, kamu akan terima. Apa yang Anda minta? Apa yang Anda minta? Saya tidak minta berkat Tuhan. Aku minta penyertaan Tuhan. Saya cuma minta itu aja. Minta disertai Tuhan. Apa yang Anda minta hari ini? Apa yang Anda minta? Kalau Anda hidup dalam firman, Anda akan menerimanya, Bapak Ibu Saudara. Oh, hati saya ini, Bapak Ibu Saudara, ada sesuatu yang bergerak dalam hati saya. Saya tahu Roh Kudus sedang bekerja hari ini. Roh Kudus sedang merindukan setiap engkau semua. Pengen lihat setiap anaknya yang hari ini dengar firman. Hidup di dalam firman. Hidup yang tinggal dalam firman. Melakukan firman. Kayak seorang bapak itu kayak tuh pengen kasih semuanya yang dia punya buat anak-anaknya. Saya seperti merasa hati yang seperti itu. Dan hati ini rasanya terharu. Tuhan itu bukan cuma mau kasih semua yang dia punya. Semua yang dia punya buat kita. Dia juga kasih tahu caranya. Bagaimana supaya kita bisa memperolehnya. Cuman sederhana, tinggal dalam firman kata Tuhan. Hati ini rasanya begitu terharu Bapak Ibu Saudara. Sesederhana itu Tuhan. Rasanya cuma pengen ngomong gini. Tuhan, sesederhana itu. Ampuni ya Tuhan. Kalau kami ini kurang hidup dalam firman. Ampuni kami ya Tuhan. Kalau kami ini sama firman masih tawar-tawaran. Ampuni kami ya Tuhan. Kalau sama firman tuh kadang kami kurang-kurangi. Ampuni kami Tuhan. Kalau dengan firman kami tidak bisa benar-benar sepenuhnya taat dengan firman. Ampuni ya Tuhan. Oh, seperti kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu rasanya mau kasih semua yang Anda perlu, yang Anda butuhkan, bahkan apa yang Anda rindukan untuk setiap Anda. Oh, haleluya. Coba yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Poin yang terakhir dikatakan seperti ini. Lihat Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang ke-8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Hidup orang Kristen itu adalah yang terakhir Bapak Ibu Saudara, hidup yang membawa harum nama Tuhan. Hidup orang Kristen itu adalah hidup yang membawa harum nama Tuhan. Bagaimana dengan hidup kekristenan kita? Firman Tuhan katakan seperti ini. Amsal 22 ayat 1 saya akan bacakan. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikatakan Amsal 22 ayat 1. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Pengkhotbah 7 ayat 1a. Nama yang harum lebih baik daripada minyak. Nama baik itu jauh lebih berguna. Nama baik itu jauh lebih besar daripada, lebih berharga daripada kekayaan. Bapak Ibu Saudara, itu kalau nama baik kita. Apalagi nama baik Yesus kita Bapak Ibu Saudara. Apalagi nama baik Tuhan Yesus kita. Kita harus jaga sungguh. Kalau kita tahu bahwa nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan, daripada emas. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita punya nama dan kita benar-benar jaga. Supaya kalau mungkin kita ini adalah seorang kita perusahaan atau kita adalah orang yang bekerja, nama toko kita gitu ya harus harus tetap dijaga supaya terus baik gitu ya. Nama produk kita harus dijaga. Bagaimana kita melayani konsumen, bagaimana kualitas produk kita, bagaimana packagingnya, semuanya dijaga supaya apa? Nama baik jauh lebih berharga. Untuk diri Anda sendiri nama baik itu begitu Anda jaga. Bagaimana dengan nama baik Yesus kita Bapak Ibu Saudara? Bagaimana dengan nama baik Tuhan Yesus? Apakah engkau juga menjaganya? Dengan begitu rupa.
Kalau hidup orang Kristen itu artinya apa? Hidup yang membawa harum buat nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ayo setiap kita, kalau engkau menyebut dirimu Kristen, bawa bau harum dalam hidup. Bawa nama harum Yesus di dalam hidupmu. Dimanapun engkau berada, di sekolah, di tempat bekerja, di rumah tangga, di keluargamu, dimanapun engkau berada. Nama harum Yesus itu kita bawa dan Tuhan itu dipermuliakan. Katakan amin. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Haleluya Jesus. Ora manaya syana mana mana nama. Ajarku untuk lebih lagi mengasihimu, bawaku mengerti isi hatimu, dilah batinku dengan kuasa Roh-Mu. Inilah segenap hidupku ku berikan bagimu. Selama hidupku rindu menyatakan kemurahan-Mu yang telah Kau berbuat di hidupku. Sebab Kau terlebih rindu untuk pulihkanku, bawaku menjadi kesayangan-Mu. Selama hidupku rindu menyatakan kebesaran-Mu yang telah Kau berbuat di hidupku. Sebab Kau terlebih rindu untuk pulihkanku, bawaku menjadi kesayangan-Mu. Selama hidupku rindu menyatakan kemurahan-Mu yang telah Kau perbuat. Amin Tuhan. Sebab Kau terlebih rindu untuk pulihkanku, bawaku menjadi kesayangan-Mu. Selama hidupku rindu, orang maya syara bala 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 bala. Yes Lord. Amin Tuhan. Orang maya syara bala 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 bala. Orang maya bala syara bala 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 bala. Haleluya. Katakan selama aku hidup, selama aku hidupku rindu menyatakan kemurahan-Mu yang telah Kau berbuat di hidupku. Orang maya syara bala bala. Pulihkanku, bawaku menjadi kesayangan-Mu. Hari ini saya merasa ada orang-orang yang Kau tahu benar bahwa Engkau tidak tinggal menetap, tetapi Engkau keluar masuk. Engkau keluar masuk. Dan hari ini, dan Kau merasa bahwa ketika Engkau dengar firman Tuhan ini, Engkau hatimu tertemplak. Dan seolah-olah Engkau berkata, iya Tuhan, ternyata selama ini aku tanda kutip mempermainkan Tuhan. Hari ini saudara, ini Tuhan mau menjamahmu hari ini. Hari ini saya mau berdoa untuk setiap orang-orang yang demikian. Dan juga ada orang yang berkata seperti ini. Engkau tahu, sadar betul bahwa nama baik Tuhan itu tidak engkau jaga di dalam hidupmu. Engkau tahu betul. Bahkan secara nyata orang itu pernah bicara kepada Anda. Orang Kristen kayak kamu gitu ya. Anda pernah ngalami kayak gitu Bapak Ibu Saudara? Untuk orang yang demikian juga
Roh Kudus sedang menjamahmu. Dan saya juga mau berdoa untuk orang-orang yang demikian. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu dimanapun engkau berada. Ora mana ya syere mana marala marala. Selama hidupku rindu menyatakan kemurahan-Mu. Syara mala 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 mala. Biar Tuhan menjamahmu. Syara mara 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 maya syakara la mara la maya la mara la mara la mara la mara la mara la. Bahkan juga ada pelayan-pelayan Tuhan. Kau yang lihat tayangan ini, engkau tahu betul bahwa engkau tidak hidup dalam firman. Engkau keluar masuk juga dalam hadirat Tuhan. Engkau masuk dalam hadirat Tuhan ketika kau mau pelayanan. Hari ini juga ayo angkat tanganmu. Syeremana tamurala ya syerebatakara la maralama. Hinemaralama ya syaralabaralabaralama. Syakaralabaralama. Barusan Tuhan bicara ada seorang pemimpin kau tidak hidup dalam kebenaran bahkan. Hari ini juga angkat tanganmu. Kiramana ya syarabatakara la ya syarabarabarabarabarabaraba. Oramana ya takara la ya syarabarabarabaraba. Hari ini aku berdoa Tuhan jamah setiap tangan-tangan yang terangkat di dalam nama Tuhan Yesus. Tahirkan setiap mereka, tahirkan hati mereka, tahirkan hidup mereka ya Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biar Tuhan ampuni dan Tuhan pulihkan mereka. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Jamah dalam nama Yesus. Haleluya. Orang mana yang nama hidupku hidup. Haleluya. Yes Lord Jesus. Syara bara 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 bara. Orang bayar la bayar syara la bara la bara la bara la bara la. Orang mana ya syara bara bara. Haleluya. Haleluya. Selama hidupku rindu syara bara 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 bara. Kira bayar la bayar syara la bara la bara la bara. Bapak Ibu Saudara, saya mau berdoa yang terakhir. Tahun ini adalah tahun persatuan dan percepatan. Saya berdoa setiap orang mengalami percepatan. Sudah kurang satu bulan setengah Bapak Ibu Saudara kita akan akhiri tahun 2020. Sekalipun kita mengalami banyak hal di tahun 2020, tapi kita akan mengakhirnya gilang gemilang bersama dengan Tuhan. Karena itu ditentukan hari ini. Angkat semua kedua tanganmu. Engkau semua yang lagi lihat tayangan ini, angkat kedua tanganmu. Hari ini aku berdoa dalam nama Yesus. Hari ini aku berdoa setiap roh apapun yang mengintimidasi setiap anak-anak Tuhan. Sehingga mereka tidak mengalami percepatan. Mereka tidak mengalami persatuan. Roh ketakutan, kekhawatiran. Di dalam nama Yesus, roh perpecahan apapun. Hari ini roh kenajisan, percabulan apapun. Dalam nama Yesus, tinggalkan setiap anak-anakmu. Di dalam nama Yesus, tinggalkan setiap anak-anakmu. Dalam nama Yesus, setiap celah yang terbuka aku katakan tertutup dalam nama Yesus. Dalam setiap sakit penyakit apapun itu, kalau itu dari kuasa roh jahat, tinggalkan setiap jemaat Tuhan dalam nama Yesus. Hari ini aku berdoa dalam nama Yesus. Aku lepaskan kesembuhan daripadamu. Aku lepaskan kasih yang daripadamu. Aku lepaskan yang namanya kekudusan Allah. Aku lepaskan ya Tuhan hari ini damai sejahtera. Aku lepaskan yang namanya sukacita yang melampaui segala akal di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada satupun anak Tuhan yang hidupnya dibelenggu dalam nama Yesus. Aku berdoa percepatan terjadi atas setiap mereka. In the name of Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman hari ini. Terima dalam nama Yesus. Haleluya.